Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Fitriah, NIM 3419070. Saya semester 3, mahasiswi semester 3 dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Pekalongan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai laporan dari mata kuliah dakwah dan pemberdayaan kelas A. Nah, di sini saya melakukan pemberdayaan tentang perempuan. Saya mengambil pemberdayaan ini sesuai dengan lingkungan yang terdekat di sekitar saya, yaitu di Desa Kebagusan, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Nah, selain itu saya juga bekerja sama dengan lembaga di daerah tersebut, khususnya di Desa Kebagusan, yaitu PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Saya akan menjelaskan kondisi umum di desa tersebut. Di desa tersebut itu kondisi umumnya masyarakat bermata pencahariannya sebagai pedagang, buruh, dan juga konveksi pakaian. Di daerah tersebut bisa dibilang ekonominya masih menengah ke bawah dan tingkat pendidikannya masih sangat rendah. Kalau letak geografisnya memang sangat strategis, dengan infrastruktur jalan yang mudah dilalui dan juga memadai, jadi semakin mudah jika ingin ke sana, dan juga banyak pemukiman di sana. Lalu ada kondisi khusus. Nah, di sini kondisi khusus di Desa Kebagusan ini, masyarakatnya di sana masih memiliki kepercayaan bahwa pendidikan itu tidak penting bagi perempuan, apalagi setelah lulus sekolah mereka kalau tidak bekerja ya menikah. Nah, dari situ saya tertarik untuk melakukan pemberdayaan ini agar masyarakatnya tidak berpikiran seperti itu, generasi-generasi mudanya. Maka saya melakukan pemberdayaan perempuan ini, targetnya adalah anak-anak SMP dan SMA, khususnya kelas dari umur 13 sampai 20 tahunan. Nah, lalu kondisi dampingan yang diharapkan, ya semoga dengan dampingan ini masyarakat, khususnya para remaja di Desa Kebagusan, bisa merubah mindsetnya dan pola pikirnya tentang suatu pendidikan. Pendidikan itu memang penting bagi generasi yang akan datang, apalagi kita sebagai remaja, sebagai penerus bangsa. Lalu juga tahu tentang bahayanya pernikahan dini dan juga pergaulan bebas dalam remaja, karena itu sangat rentan, karena remaja adalah penerus bangsa, jadi harus bisa melakukan hal yang baik. Lalu respon keluarga di sana itu sangat baik, karena kan kita melakukan hal yang positif, hal yang bermanfaat juga, jadi mereka welcome dan kita disambut dengan baik. Kegiatan pemberdayaan yang saya lakukan ini ya semoga bisa dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya dengan adanya pemberdayaan ini pemikiran mereka merubah, tapi selanjutnya tidak. Semoga saja masih tetap berjalan, pemikiran mereka itu masih tetap dipegang teguh. Nah, ini ada contoh dari sosialisasi kita.
Nah, video tadi merupakan contoh kita sedang sosialisasi. Nah, dalam sosialisasi tersebut, kita itu menyampaikan materi yang berisi tentang sex education, bahaya pernikahan dini, dan juga bahayanya pergaulan bebas. Di situ juga kita memutarkan sebuah film yang berjudul Kedua Garis Biru yang mengisahkan tentang seorang gadis SMA yang hancur karena kesalahannya yang fatal, yaitu dia hamil di luar nikah atau hamil di usianya yang masih sangat belia, karena dia salah pergaulan dan juga tidak memperhatikan mana yang baik. Nah, dari situ dapat diambil pesan dan kesannya. Semoga mereka juga tahu mana yang baik dan mana yang benar. Para anak-anak yang kita dampingi semoga bisa tidak meniru hal-hal yang tidak baik dan melakukan hal-hal yang baik. Nah, ada juga halangan-halangan yang saya dapatkan saat mendampingi adalah yang pertama itu jumlah pesertanya yang sangat dibatasi karena masih dalam kondisi pandemi seperti ini, jadi harus dibatasi. Dan juga pas sosialisasi juga awal pertama kita bertemu, mereka itu masih pada malu-malu dan juga tidak mau terbuka dengan kita. Nah, cara kita mengatasinya tersebut, kita dekati dan kita ajak bicara mereka agar mereka bisa terbuka dan bisa akrab sama kita, lalu bisa menjalin komunikasi dan terbuka serta bisa mengenal satu sama lain. Akhirnya mereka bisa sedikit terbuka dan mereka menjelaskan tentang masalah-masalah mereka di sekolah, di rumah, ataupun masalah dengan temannya. Mereka juga ada yang bercerita mengenai mereka sudah punya pacar atau belum. Mereka sudah sangat terbuka. Lalu yang terakhir, saran kedepannya ya, semoga para remaja khususnya perempuan yang kita dampingi ini, bahkan semuanya, semoga mempunyai mindset yang cerdas dan bisa mengambil hal-hal yang positif serta bisa melanjutkan pendidikan dan tidak meniru omongan orang lain, menghilangkan pemikiran-pemikiran yang kuno seperti itu, melanjutkan sekolah, lalu bekerja, lalu bisa berumah tangga dan seperti apa yang dicita-citakan. Jadi tidak melakukan hal-hal yang masih sangat belia, karena kalau melakukan hal-hal yang seperti itu bisa berdampak pada diri sendiri dan juga orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.